Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan ketika dunia masih dihantui oleh keberadaan makhluk siluman yang mengancam kehidupan manusia. Di saat itu, para penyegel siluman muncul sebagai pahlawan yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memburu dan memusnahkan siluman jahat. Penasaran dengan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pada zaman dulu, dunia telah dikuasai oleh iblis yang melibatkan umat manusia mengalami penderitaan sampai akhirnya muncullah sebuah elemen besi yang dikenal sebagai besi naga. Besi itu ternyata mampu membasmi para iblis jahat sehingga para pendekar menggunakan besi itu sebagai senjata melawan iblis dan para pendekar itu disebut sebagai penyegel iblis. Scene kemudian berpindah puluhan tahun kemudian, tepatnya di hutan belantara di mana terlihat dua gadis kakak beradik sedang bersembunyi dari kejaran iblis jahat. Sayangnya, kedua kakak beradik itu bersembunyi di sebuah pohon sehingga iblis itu berhasil menangkap si kakak dan membunuhnya. Si adik kemudian segera berlari untuk melarikan diri, namun pergerakan iblis itu sangatlah cepat sehingga si adik pun terpojok. Untungnya sebelum si adik terbunuh, tiga bersaudara penyegel iblis datang menyelamatkannya. Mereka adalah Tangsi kakak pertama, Feng adik kedua, dan Lesuan adik terakhir. Melihat kemampuan hebat para penyegel iblis, iblis itu pun mencoba untuk pergi, namun ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil memenggal kepalanya. Si adik yang selamat kemudian lari ke tepi rawa di mana ia melihat puluhan penyegel iblis sedang bertarung melawan raja iblis berbentuk monster curut raksasa. Dalam pertarungan itu, ketiga bersaudara bergabung dengan para penyegel lainnya termasuk guru mereka. Meskipun para penyegel sudah menyerang Raja Iblis dari berbagai arah, akan tetapi Raja Iblis masih baik-baik saja dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan melemparkan biju damanya. Biju dama itu tidak sengaja jatuh ke arah si adik yang membuat si adik tak terselamatkan. Menyadari Raja Iblis sangatlah susah dibunuh, para penyegel iblis pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan meledakkan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun sayangnya usaha mereka itu percuma karena tubuh Raja Iblis ini sangatlah kuat sehingga akhirnya si Raja Iblis ini blunder dengan mengeluarkan wujud aslinya dari mulutnya. Alhasil Tangsi pun langsung memenggal wujud asli Raja Iblis dan berhasil membunuhnya. Dikarenakan setelah Raja Iblis mati, masa kejayaan penyegel iblis pun kini mulai pudar. Mereka secara perlahan dilupakan oleh masyarakat dan bahkan ada yang menghina. Scene lalu berpindah ke beberapa tahun kemudian di mana tiga bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu iblis melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun seperti biasa usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus karena mereka sering dihina oleh pemburu ikan lainnya, termasuk dua pemburu ikan lokal bernama Bobo dan Cering. Di saat itu juga teman Bobo dan Cering ini bernama Wasli datang sambil membawa segentong arak. Wasli mengungkapkan kalau dirinya diberi arak ini oleh seorang wanita di pasar. Cering yang suka sekali mabuk kemudian langsung meminum arak tersebut bersama Wasli, sedangkan Bobo memilih untuk menangkap ikan. Singkat cerita, saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Wasli dan Ciring yang sedang memakan tubuh si Bobo. Rupanya Wasli dan Ciring ini telah berubah menjadi iblis ikan akibat meminum arak tersebut. Karena iblis ikan sangatlah agresif, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung membunuh Wasli dan Ciring. Setelah itu, ketiganya merasa heran karena ternyata iblis masih ada, padahal sebelumnya mereka telah membunuh Raja Iblis. Setibanya di rumah, ketiga bersaudara itu kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang penyegel iblis bernama Yuan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Tangsi pun meminta adik seperguruannya untuk membawa Yuan ke klinik. Sementara itu, di sebelah sana seorang bocah ketahuan mencuri bakpao milik pedagang di pasar. Karena si bocah sudah sering kali mencuri, Zhao pun tak terima sampai akhirnya terjadilah keributan kecil di sana. Di mana keributan itu tak sengaja membuat selimut penyegel iblis terbuka, alhasil
Alhasil para warga yang melihat tiga bersaudara membawa Yuan penyegal iblis itu pun langsung memaki-maki mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau di masa sekarang itu penyegal iblis telah dipandang rendah oleh masyarakat. Feng yang tak terima kaumnya dihina akhirnya menunjukkan identitas sebagai penyegal iblis. Ia lalu mencoba menyerang salah satu warga di sana yang menghinanya, tetapi untungnya Tangxi segera menghentikan Feng dan menenangkannya. Sesampainya di klinik, Tangxi dikejutkan dengan bu dokter baru bernama Lu yang wajahnya sangat cantik. Ternyata dokter Lu adalah si adik gadis yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya Lu masih hidup sampai sekarang, padahal sebelumnya Lu sudah mati terkena bijudama Raja Iblis. Selagi dokter Lu mengobati pasien, Lo Chuan PDKT dengan seorang perawat bernama Suna. Setelah Yuan tersadar, ia memberitahu Tangxi kalau sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik arak terdekat karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Di dalam pabrik minuman dia diserang oleh iblis di dalamnya. Pemburu itu memohon kepada Tangxi untuk membasmi monster-monster tersebut. Pemburu itu pun tewas. Sarung tangan besi yang terbuat dari batu naga di lengan pemburu itu pun mulai menghilang secara perlahan. Saat Tangxi dan kedua adiknya hendak pergi ke pabrik minuman, mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh ajudan gubernur. Ajudan tersebut memaksa Tangxi dan kedua adiknya ikut ke dalam balai kota. Tangxi dan kedua adiknya pun bertemu dengan gubernur. Gubernur mendapatkan laporan dari warga kalau Tangxi dan kedua adiknya melakukan hal yang meresahkan warga. Gubernur tidak ingin ada pemburu iblis berkeliaran di kotanya. Lalu Tangxi mencoba memberitahu mengenai kemunculan iblis di pabrik minuman. Namun gubernur tidak percaya dan malah menuduh Tangxi dan kedua adiknya sudah gila. Mereka berdua yang marah lalu mengeluarkan senjata mereka. Terjadilah ketegangan, namun Tangxi tidak ingin bertarung, dia malah menyerahkan diri. Mereka bertiga pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di malam harinya di dalam penjara dari sel samping mereka muncullah iblis yang hendak menyerang tiga bersaudara. Beruntungnya dokter Lu datang dan membebaskan tiga bersaudara. Mereka berempat lalu pergi menuju pabrik minuman. Sesampainya di dalam, suasana terlihat sepi. Saat sedang melakukan investigasi, Tangxi menyadari kalau bahan untuk membuat minuman ini berasal dari darah iblis. Tiba-tiba sesuatu bergerak mendekati mereka. Pintu-pintu rumah itu tiba-tiba bergerak sendiri membuat mereka berempat terpisah. Tiba-tiba muncul monster ikan mengepung dokter Lu. Tangxi pun menyelamatkannya. Tangxi membawa dokter Lu kabur. Di tempat lain, Feng dan Lo Chuan bertarung melawan monster-monster ikan. Tangxi dan dokter Lu dihadang oleh iblis yang 7 tahun lalu menyerang mereka. Iblis ini berhasil memojokkan Tangxi. Secara mengejutkan, dokter Lu berubah bentuk menjadi siluman ekor 7 dan menyerang iblis tersebut. Di luar rumah, Lo Chuan menangkap siluman itu. Feng kemudian melompat dan berhasil memenggal kepala siluman tersebut. Di dalam ruangan, Tangxi kaget melihat dokter Lu ternyata adalah siluman. Tangxi menyuruhnya untuk berubah bentuk kembali. Selagi kedua adiknya tidak melihat, ajudan gubernur kemudian datang sambil marah-marah. Feng lalu melemparkan kepala iblis dan membuat ajudan itu ketakutan. Sang gubernur pun tidak berkutik lagi karena Tangxi dan kedua adiknya berkata jujur bahwa pabrik minuman ternyata memang sarang iblis. Gubernur lalu memberikan hadiah emas kepada mereka bertiga, namun gubernur menyuruh mereka bertiga pergi dari kota tersebut untuk menjaga kenyamanan warga. Karena dulu seorang pemburu iblis pernah melakukan pembunuhan keji di kota ini. Gubernur tidak ingin hal itu terulang kembali. Feng dan Lo Chuan menolak untuk pergi. Tangxi lalu berkata kalau apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah untuk melindungi seluruh umat manusia. Namun jika hal ini adalah hal yang terbaik, Tangxi pun bersedia untuk pergi dari sana. Sedangkan di dalam klinik, Lo Chuan berpamitan kepada kekasihnya Suna untuk pergi meninggalkan kota. Namun hal ini malah membuat Suna marah dan meninggalkan Lo Chuan begitu saja. Saat sedang makan malam, Feng dan Lo Chuan bertanya kenapa Tangxi menerima perintah dari gubernur untuk pergi. Tangxi pun mengaku kalau tadi dia berbohong mereka bertiga tidak akan pergi karena Tangxi merasakan ada yang aneh dengan kota ini. Scene berpindah di dalam klinik. Saat dokter Lu sedang mandi, dia diganggu oleh seekor ular, namun Tangxi datang untuk menolongnya. Dokter Lu lalu bertanya apakah Tangxi akan membunuhnya setelah tahu kalau dia adalah siluman. Tangxi pun bertanya dari mana dokter Lu berasal. Dokter Lu memberitahu kalau dia adalah gadis yang 7 tahun lalu pernah diselamatkan oleh Tangxi saat sedang dikejar-kejar oleh siluman. Di pertempuran itu, ia hampir tewas terkena ledakan, namun dia berhasil bertahan hidup setelah mendapat cipratan darah siluman mengalir di dalam
dalam tubuhnya. Sejak saat itu ia berubah menjadi siluman. Tangsi pun kaget karena dia tidak mengenali wajah Dr. Lu. Karena sekarang Dr. Lu sudah semakin glowing, Tangsi pun meminta maaf karena dulu tidak sempat menyelamatkannya dari ledakan tersebut. Sementara itu di rumah gubernur terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius ini telah meracuni gubernur yang membuat tubuhnya mulai membusuk. Namun, sosok misterius itu akan memberikan penawarnya jika gubernur mampu membasmi para penyegel iblis, dan ternyata terungkaplah kalau sosok misterius itu adalah master dari penyegel iblis itu sendiri. Selain bekerja untuk master, gubernur juga sering membawakan gadis-gadis di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia, di mana gadis itu dibuang ke dasar goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Iblis yang masih hidup. Lalu bagaimana Raja Iblis ini masih hidup? Sementara itu, kita diperlihatkan Suna, pacar Lo Xuan, yang ternyata bukan wanita setia, di mana selama ini ia adalah pacar simpanan Wang Long. Di sisi lain, saat Tangsi sedang beres-beres rumah, ia tak sengaja memergoki seorang maling yang ternyata adalah si bocah. Si bocah kemudian meminta Tangsi untuk mengajarinya cara membunuh iblis, dan tak cuman itu, si bocah juga memberitahu Tangsi kalau ia pernah menyelinap ke ruang gubernur dan tersengaja menemukan sarang iblis di sana. Mengetahui hal itu, Tangsi pun diam-diam menyelinap ke istana gubernur. Setelah masuk ke dalam istana, Tangsi lalu masuk ke dalam ruang rahasia di mana ia terkejut melihat ada goa iblis di dalamnya. Dan yang paling membuat Tangsi heran, ia tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Sementara itu, gubernur memanggil Feng dan tiba-tiba bersikap baik dengannya. Gubernur lalu menawarkan Feng menjadi pengawalnya sehingga Feng bakal diakui oleh para warga sebagai pejabat kerajaan. Karena menjadi pejabat kerajaan sangatlah istimewa, ia pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Lo Xuan bertemu dengan Suna di kamarnya. Di sana Suna bertingkah seperti ingin memaksa Lo Xuan untuk ikeh-ikeh dengannya. Dan ketika tangan Lo Xuan mulai nakal, Suna berteriak sehingga ayahnya pun datang dan langsung menyeret Lo Xuan ke hadapan para warga yang mulai melempari Lo Xuan sayuran. Hal ini tentu saja membuat Lo Xuan bingung karena ia mengira Suna menyukainya. Karena merasa dihianati oleh Suna, ia pun melakukan bunuh diri sebagai bukti kalau dirinya tidak bersalah. Sore harinya saat Feng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat Lo Xuan yang tergantung. Ketika Feng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Feng mencoba melindungi tubuh adiknya, tetapi anak panah itu terlalu banyak sehingga Feng terkena anak panah lalu pingsan. Di saat itulah gubernur muncul dan mengungkapkan kalau semua ini adalah rencananya untuk membasmi para penyegel iblis. Di malam harinya, Tangsi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Feng yang masih hidup, ia pun membawa kedua adiknya ke klinik Dr. Lu. Namun karena luka Lo Xuan sangat parah, Dr. Lu tak mampu mengobatinya. Dan dari situlah Tangsi memiliki ide untuk membawa Feng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya tersebut. Keesokan harinya, Tangsi dan Dr. Lu membawa Feng ke markas penyegel iblis yang terletak di dalam gunung berapi. Kemudian Tangsi menghadap master pemburu dengan membawa dua peti abu pemburu yang telah tewas. Tangsi lalu melempar mutiara pusaka milik master yang ditemukan di ruang bawah tanah. Tangsi lalu bertanya kenapa benda itu ada di sana. Di tempat lain, saat Dr. Lu sedang menjaga Feng yang terluka, tiba-tiba sosok iblis keluar dari dalam tubuh pria itu. Iblis itu langsung menyerangnya, membuat Dr. Lu tak berdaya. Dengan bantuan batu naga yang ada di sana, iblis itu lalu memulai melakukan ritual terhadap tubuh Feng. Di tempat lain, secara mengejutkan master menyerang Tangsi. Ia memberitahu kalau kekuatan batu naga sangatlah berbahaya. Kekuatannya bisa dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan dunia. Master berniat membunuh semua pemburu iblis yang tersisa untuk melenyapkan kekuatan batu naga selama-lamanya. 7 tahun lalu, setelah pemburu iblis berhasil mengalahkan iblis yang terakhir, Master sengaja mengambil potongan tubuh iblis dan menggunakannya untuk membangkitkan iblis kembali. Untuk memancing para pemburu iblis, Master
Master bekerja sama dengan gubernur dan beberapa orang untuk menyebar minuman iblis ke masyarakat. Mereka digunakan sebagai umpan pancing untuk membuat para pemburu iblis yang bersembunyi kembali muncul. Master ingin memusnahkan semua kekuatan batu naga di dunia ini. Mendengar hal itu, Tangsi tidak terima. Dia bangkit hendak menusuk Master. Tak disangka Master malah membuang senjatanya dan menerima semua tusukan pedang Tangsi tanpa perlawanan. Master sengaja memancing emosi Tangsi untuk membunuhnya. Sebelum tewas, Master memohon kepada Tangsi untuk memusnahkan semua kekuatan batu naga setelah semua ini berakhir. Di tempat lain, iblis mulai merubah bentuk tubuh Feng. Tangsi lalu datang berniat menolong, tapi tiba-tiba muncul tentakel dari tangan Feng menusuk dirinya. Tangsi pun tergeletak tak berdaya. Feng tak kuasa mengendalikan tubuhnya sendiri, ia pun pergi keluar. Di dalam kota, para prajurit yang berjaga terkejut melihat penampakan iblis Titan berukuran besar bergerak ke arah mereka. Iblis Titan melemparkan bola-bola api dan membuat kota porak-poranda. Para pasukan mencoba menembak ribuan anak panah. Namun hal itu sia-sia, iblis Titan tidak bergeming. Gubernur lalu keluar menagih janji iblis tersebut yang akan memberikannya obat penawar setelah gubernur berhasil membunuh para pemburu iblis. Namun iblis itu mengingkari janjinya. Iblis itu malah meninju gubernur hingga hancur. Iblis Titan lalu terus-terusan mengamuk, melempari bola-bola api ke segala penjuru kota. Semua orang pun terlihat panik. Tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda menghadang iblis Titan. Ternyata orang itu adalah Tangsi yang ternyata masih hidup. Tangsi melompat ke tubuh Titan. Di sana Tangsi melihat Feng yang terjebak di punggung Titan. Namun iblis Titan dengan mudah menyingkirkannya. Di tempat lain, ajudan yang panik berbenah-benah untuk kabur. Suna lalu bertanya kemana dia akan pergi. Namun ajudan itu malah mendorong Suna dengan keras dari dalam lemari. Suna tak sengaja melihat topeng aneh. Suna pun teringat kalau dahulu kala orang tuanya dibunuh oleh pemburu iblis yang menggunakan topeng. Ajudan lalu datang berjanji akan membantu Suna membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Ternyata orang yang membunuh orang tua Suna bukanlah pemburu iblis, melainkan ajudan itu sendiri. Suna telah salah sasaran. Ajudan kemudian menusuk Suna dari belakang. Ajudan mengaku kalau ia membunuh orang tua Suna sebagai propaganda agar masyarakat membenci pemburu iblis. Suna yang masih hidup dengan sisa tenaganya menusuk leher ajudan itu hingga tewas. Di jalanan kota, melihat Tangsi tak berdaya, beberapa pemburu iblis yang selama ini bersembunyi mulai keluar. Mereka menghadang iblis Titan. Para pemburu ini melompat menyerang tubuh iblis, namun iblis Titan yang terlalu kuat membuat mereka tak berdaya. Mereka pun melakukan serangan terakhir dengan meledakkan diri mereka. Di bawah Tangsi yang pingsan teringat kalau sebelumnya dia telah sekarat. Dr. Lu meletakkan batu naga di tubuh Tangsi. Dengan bantuan batu naga, Dr. Lu mengorbankan diri menyerahkan jiwanya untuk membuat Tangsi kembali hidup. Tangsi pun akhirnya sadar. Tangsi mengamuk, melompat, menebas lengan dan kaki iblis Titan, membuat iblis itu ambruk. Tangsi juga mengeluarkan Feng dari punggung iblis Titan. Namun ternyata tidak bisa. Tubuh Feng sudah menyatu dengan iblis Titan. Feng lalu menyuruh Tangsi untuk membunuhnya agar iblis ini bisa hancur. Tangsi menolak. Dia bersikeras masih ingin melepaskan tubuh Feng. Feng pun memaksa dan berkata kalau ini adalah satu-satunya jalan agar iblis Titan ini bisa musnah. Tangsi harus membunuhnya. Sambil menahan kesedihan, Tangsi pun membunuh Feng. Hal ini membuat iblis Titan berhasil dikalahkan untuk selama-lamanya. Di dalam Gunung Keramat, setelah berhasil membunuh iblis terakhir, Tangsi berniat bunuh diri sesuai pesan gurunya yang ingin memusnahkan kekuatan batu naga. Namun tiba-tiba sesuatu mencegahnya.